Ning jenengan mboten nyemprot herbisida to, Mbak? Iki ora basuket iki, Mbak, ngalor iki, Mbak. Niku to. Apa? Ayo. Oh, ya wis. Alah pulih kok pulih. Aku sik iki ngene lho. Kan bar dinggo nyemprot ning nggon gampang niku. Lah iki kan orang-orangnya wis Oke, gitu. Lah terus dicukok nih obat cara ngomong. Pacar orang iki apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan dan salah juragan juga sahabat tani dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya dengan teman-teman dengan tim berada di lahan. Di sebelah kanan adalah lahan padi, sebelah kiri lahan bawang merah. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat ZPT, zat penambah zat perangsang tubuh. Kita nanti akan bersama-sama membuat itu. Untuk apa? Bahwa ZPT itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Prof. Sulis di dalam acara nanti. Dan sebelumnya akan saya perlihatkan bahwa padi yang ada di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri kamera ini adalah padi dengan menggunakan pupuk organik Juara, full pupuk organik. Kemudian yang di sebelah kiri ini juga sama, ini bawang merah dengan full pupuk organik juga. Perkembangannya seperti apa nanti akan kita lihat bersama-sama, dan lebih lanjut kita akan mengawali dengan membuat CPT, dan berikutnya kita akan masuk ke lahan. Demikian untuk awalan, dan kita akan lanjut nanti. Assalamualaikum. Kita mulai hari ini, teman-teman sekalian. Ada Prof. Sulis, Pak Mas Ikhwan, Kuliah, Mbak Unting. Kita ada di lahan sawahnya Mbak Unting. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan ZPT. Apa itu ZPT? Nanti Prof. Sulis yang menerangkan. Ya. Kenapa ini kita buat hari ini? Karena begini, sawah yang di tempatnya Mbak Unting ini dan Mas Joko itu, baik padi maupun bawang merah, itu kita sedang demplot untuk penggunaan pupuk organik Juara. Kita namakan Juara. Ada yang mengartikan maju dan sejahtera. Kalau saya lebih mengartikan menuju keluarga sejahtera. Kenapa begitu? Karena dengan menggunakan pupuk Juara ini, kos budidaya itu menjadi sangat rendah, terkurangi dibanding menggunakan pupuk kimia. Nah, hari ini kita akan membuat ZPT itu sebagai tindak lanjut dari pupuk dasar yang sudah kita aplikasikan di awal. Jadi kita menggunakan pupuk yang murni dari Juara ini, yang sudah kita ajarkan kepada teman-teman petani untuk membuat sendiri, dan termasuk Mbak Unting sudah membuat sendiri. Di tong segitu, sebesar itu isinya adalah ini, pupuk Juara untuk pupuk dasar. Nah, itu sudah diaplikasikan baik di padi maupun di bawang merah itu 1-2 hari sebelum tanam. Nah, setelah itu berikutnya itu kalau untuk padi itu butuh 3 kali lagi kocor maupun semprot, yaitu di usia 20-25 kisaran itu. Kemudian di usia padi sudah bahasanya meteng ya, bunting, 35-an hari, dan kalau sudah tumbuh merata lah bahasanya, itu kisarannya 40-45 hari. Kemudian untuk berambang, begitu pupuk dasar itu sudah, nanti akan diaplikasikan setiap 10 hari sekali. Nah, aplikasi berikutnya itu menggunakan yang sudah ZPT ini, sudah ditambahi ini. Oke. Nah, ada banyak bahan sebenarnya untuk ZPT, tapi yang biasa kita pakai adalah 4 bahan ini.
ini tomat. Tomat ya. Nah, tomat ini bagus dimakan mentah. Kecuali ada disiram kimia ya, kayaknya sih enggak ini. Kemudian ini kecambah. Soto, enak ini, cokolan. Kemudian ini ada bawang merah. Tahu ya? Dan ini ada bawang putih. Tiga-tiganya, empat jenis ini nanti akan kita blender. Dan media blendernya diantaranya ditambahi pupuk yang sudah jadi tadi, pupuk juara, bukan dengan air, untuk memudahkan blendernya itu menggunakan ini, ya. Ben apa biar tambah bagus. Nah setelah nanti jadi, ini nanti semuanya dimasukkan ke tong itu, karena tongnya itu tinggal separuh isinya. Nah berikutnya aplikasi untuk padi maupun berambang semuanya pakai itu, paham ya? Nah kaitannya dengan kenapa ZPT, kemudian fungsinya apa? Monggo, Prof. Sulis. Silahkan maju. Terima kasih waktu yang berikan pada kami. Alhamdulillah kita bisa manifestasi menuntut ilmu kepada semua pertanian. Di sini tadi sudah diterangkan sama Pak Barkah Istiawan, nama full name-nya ya. Mas Barkah Istiawan, saya Sulistyo Winarno gitu aja. Jadi memang benar kita itu sekarang harus membenahi tanah kita. Ya. Lagu kebangsaan kita itu apa yang utama setiap ada upacara didengungkan, dilantunkan itu apa? Lagu Indonesia. Terus ada kalimat yang mengatakan bahwa marilah kita berseru Indonesia bersatu. Terus apa? Selanjutnya apa? Hiduplah. Hiduplah. Nah, hiduplah tanahku, hiduplah Negeriku. terus lu kok gak hafal piye? Rakyatku semuanya. Nah, ya. Tanah itu ajaan pertama untuk dihidupkan. Betul gak? Lagi nguripne lemah tuh nguripno bangsa ya, ngono negeriku, bangsaku, rakyatku malah keri dewi. Ya. Maka sudah jelas dicontohkan kepada lagu kebangsaan kita oleh Bapak siapa? WR. Wakil Rudolf Supratman. Dek iki ora kuliah pertanian. Pintere wis kaya ngono. Yang pertama diajak hiduplah tanahku. Benar, kalau tanah kita tidak hidup semuanya akan merana ya. Nah, maka dengan adanya praktikum seperti ini ajaan adalah ajaan untuk menghidupkan tanahku. Ya. Karena apa? Tanah kita itu sudah menangis ya. Jadi ada yang mengatakan ada pemerkosaan Ibu Pertiwi, ya, betul ya. Nah, itu ya. Itu diantaranya adalah menggunakan pupuk-pupuk kimia anorganik. Contohnya apa? Kimia anorganik. Hah? Urea terus? Hah? SP3 NPK. Terus NPK. Nama dagang NPK apa? Ponska ya. Nah itu kalau kita menggunakan urea, Ponska, SP36 itu begitu ditabur, diserap oleh tanaman, masih tersisa apa enggak untuk tanaman berikutnya? Sudah tidak kan? Nah, maka tanahnya tidak hidup. Maka kalau kita menggunakan zat perangsang tumbuh dengan menggunakan pupuk juara, kemudian di mix atau diintegrasi dengan bahan-bahan organik, tomat, bawang putih, berambang dan kecambah ya. Nah ini di mix agar di samping tanaman subur, tanahnya juga subur. Karena kalau kita selalu menggunakan pupuk juara organik ini, unsur kimia
organiknya masih tersisa di dalam tanah. Tetapi kalau kita menggunakan pupuk kimia anorganik itu tidak tersisa di dalam, bahkan meninggalkan residu yang tidak bagus untuk mikrobia tanah. Ya. Bagaimana dengan belutnya? Bagaimana dengan cacing tanahnya? Nah, lebih-lebih dengan menggunakan pestisida. Maka kita, terutama ini adik-adik yang agribisnis, ada berapa Pak agribisnis? Hanya 1 orang. Nah, ya. Agribisnis pertanian itu ada utamanya adalah bahan apa? Bahan pangan, bukan? Nah, maka pangan, maka sekarang didengung-dengungkan oleh pemerintah itu dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Ketahanan dan kedaulatan pangan itu yang utama adalah kualitas pangan, kemudian baru kuantitas pangan. Kalau dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kita siapkan ini yang nanti akan diproses, itu kualitas pangan akan meningkat, ya, karena sudah tidak menggunakan racun kimia, sehingga pangan itu harus aman. Jadi namanya ketahanan pangan itu tidak ada keamanan pangan. Kalau di Jawa Tengah itu ada namanya OKKPD, Otoritas Keamanan Pangan Daerah. Nah, itu ada di Jawa Tengah. Nah, salah satunya adalah praktikum seperti ini. Ya, jadi mari kita perhatikan adik-adik yang nantinya kalian akan setelah praktikum ini akan beraudiensi, ya kan? Ya, nanti akan bertemu dengan para anggota kelompok tani, begitu. Nanti akan disampaikan hasilnya seperti ini. Ya, Mas, marilah kita perhatikan dengan cermat. Jadi pertanyaan kalian supaya dicermati, supaya kalian menyampaikan teknis-teknis pertanian organik agar bisa diserap untuk menuju kesejahteraan petani. Ya, ya. Karena petani itu adalah sebagai penyangga pangan. Jadi nek wong tani sak Indonesia ki ora gelem nandur, kuwi stok pangan bagaimana kira-kira? Habis, ya. Kita hidup mergo mangan, ya toh. Ganteng kaya ngapa, ayu kaya apa? Nek ora mangan. Ora mangan ndang jajal ora mangan 3 dina 3 bengi, ya. Maka perbuatan petani itu adalah sangat mulia. Ada penyedia pangan. Ya, saya kira begini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saya lanjutkan, terutama untuk agroekosistem lingkungan pertanian itu bagaimana untuk terbenahi dengan baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu yang hadir, tujuan dari adanya pupuk organik itu diantaranya tadi membenahi tanah, juga bisa mengurangi biaya produksi dari petani, dan ini utamanya begitu. Jadi dengan apalagi sekarang untuk harga gabah itu sangat rendah, jadi HPP atau ongkos produksi dari petani sekarang itu di angka 4.000 gabah. Jadi kalau gabah basah itu dijual dengan harga 4.000 ke bawah, ya sudah rugi. Harusnya berapa? Kisaran 4.500. Kondisi sekarang itu di angka 4.000, jadi jane rugi. Bahkan beberapa bulan yang lalu sampai di bawah 4.000. Tapi minimal ini bisa mengurangi biaya itu. Dengan apa? Misal contoh ya, saya terangkan. Kalau menggunakan pupuk juara itu 1 tong itu kalau dibuat harga wis digawe 150.000 ya gitu ya. 1 tong 150.000. Itu dari pratanam sampai nanti selesai. 1 tong. 1 tong itu bisa dipakai untuk berapa? 3.000 meter atau sepatok.
hanya habis 150. Kalau menggunakan pupuk misalnya yang subsidi itu kisarannya 2 kintal sampai 2,5 kintal ya Mbak Untung ya, sak patok ya. Ada yang 3 kintal malah. Ada yang sampai 3 kintal. Nek subsidi 3 kintal itu per saknya itu 115, digawe 100.000 lah. Berarti 1 kintal, 3 kintal berarti kan 6 sak. Berarti 600. Itu yang subsidi. Padahal sekarang itu pupuk subsidi itu hanya bisa berapa persen, Mbak? 40%-nya? Iya, 50. 50%. Kisarannya begitu. Jadi dari 3 kintal itu 150 kilo itu subsidi, yang 150 non subsidi. Padahal non subsidi itu satu kerseknya itu sampai 200-an. Pira Mbak Unting? Poska 155. 150. Jadi bisa 2 kali lipatnya biayanya satu patok. Jadi kalau yang subsidi saja itu sudah 600.000 digawe gitu, 600.000. Kalau yang non subsidi itu berarti 2 kali lipatnya. Nah, dengan subsidi saja ini sudah lebih murah kan, ini hanya 150.000 tadi. Nah, hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat. Kalau yang sudah sampai panen, hasilnya insya Allah sama dengan kimia. Artinya sudah ngirit sekian banyak. Yang kedua, ngirit berikutnya adalah dengan menggunakan pupuk juara yang sudah berjalan selama ini, itu tanpa matun. Matun tahu ya? Nah, jadi tidak ada rumputnya, sehingga tidak ada biaya untuk matun. Matun ki Indonesia apa? Penyiangan. Biayanya piro, Mbak? Nek sak patok ngono matun piro? Kemarin itu loh yang sawah sebelah itu, 4 orang 2 hari. 1 orangnya sekitar 70. 70 kali 4 kali 2. Berapa itu? 560. Bayangkan. Penyiangan tok 560. Tapi menggunakan ini jenengan apa wis matun? Niki ya kan sing rodok dhuwur biasa. Tetap kosro ya. Tapi mau sing dhuwur tok. Oh. Liyane mboten. Jadi sangat ngirit dari situ. Jadi pupuknya sudah jadi ngirit, kemudian matunnya juga tanpa maton, dan ini organik. Jadi tanahnya nanti menjadi subur. Berikutnya nanti kita praktek. Sing praktek ben sing nom-nom wae. Jadi ini nanti dimasukkan, kemudian airnya pakai ini pupuk juara. Kemudian kalau sudah berarti butuh Mbak, ember ya. Orang ember cilik orang. Jadi setelah ini ya berarti kudu barampung cemplung kerono, lempung cemplung kerono. Harusnya begitu. Begitu ya. Demikian dari saya, dan kita langsung praktek. Dan ini aplikasinya setelah jadi berikutnya sudah bisa diaplikasikan. Bisa langsung. Langsung saja. Enggak difermentasi. Lah iya, diaplikasikannya besok. Oh, fermentasinya sehari. Nah, meskipun jadi 2 jam ki cukup. Nah, tapi biasanya kita biasa sehari aplikasikan. Mungkin itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.